Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan kalau sore ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah kepadanya. Saya baru saja balik dari Malang, Bapak Ibu. Majelis daerah menugaskan saya untuk satu pelayanan tertentu. Dan puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh kembali bersama-sama bersekutu bersama dengan Bapak Ibu Saudara di dalam ibadah yang indah ini. Sore ini saya akan melanjutkan pesan firman Tuhan berkaitan dengan pesan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa pesan pertama Yesus adalah bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan pesan yang kedua, minggu yang lalu kita telah belajar bersama-sama bahwa pesan berikutnya adalah ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menikmati pengampunan dosa di dalam Yesus, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang percaya kepada Yesus, harus mengikut Yesus. Itu langkah selanjutnya dari orang-orang yang diselamatkan. Dan orang-orang yang mengikut Yesus, pesan yang ketiga Yesus adalah untuk hidup di dalam karakter kerajaan Allah. Ya, hidup di dalam karakter kerajaan Allah. Setelah Yesus mengundang orang-orang untuk bertobat, setelah Yesus memanggil murid-muridnya, memanggil Simon Petrus, memanggil Andreas, memanggil Yakobus, memanggil Yohanes untuk mengikuti dia. Dan khotbah pertama Tuhan Yesus bagi para murid, juga bagi orang-orang yang berkumpul pada waktu itu adalah supaya mereka hidup di dalam karakter kerajaan Allah. Maukah kita hidup dalam karakter kerajaan Allah? Amin Bapak Ibu, itulah yang dibutuhkan ya bagi orang-orang yang sungguh-sungguh diselamatkan, yang mengikut Yesus harus hidup di dalam karakter kerajaan Allah. Dan bagian yang pertama nanti saya akan berbicara tentang kerendahan hati. Mari kita membaca terlebih dahulu Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Supaya kita memahami konteksnya terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat-ayat yang kita baca ini adalah khotbah awal dari Tuhan Yesus Kristus.
khotbah pertama Yesus kepada murid-muridnya. Kita membaca di ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Jadi ini adalah pengajaran yang pertama bagi para murid yang telah bertobat. Para murid yang karena pertobatannya telah mengalami pengampunan yang sejati dari Allah. Itulah dua sisi dari anugerah. Anugerah itu berbicara mengenai pertobatan dan pengampunan. Para murid adalah orang-orang yang percaya, yang bertobat. Itulah dua sisi dari keselamatan. Orang yang selamat adalah orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin Bapak Ibu. Keselamatan itu adalah anugerah Allah. Melalui iman dan orang yang percaya kepada Yesus, dia pasti bertobat. Dan murid-murid, dia telah dipanggil untuk mengikuti Yesus. Perhatikan ini. Pesan yang pertama adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan pesan yang kedua adalah ikutlah aku. Dan bagi mereka yang sudah bertobat, yang sungguh-sungguh mengikut dia, maka Yesus memanggil mereka untuk hidup dalam karakter kerajaan Allah. Perhatikan Yesus berbicara, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Dan seterusnya dan seterusnya. Kata berbahagia ini menunjukkan pada karakter kerajaan Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Setelah Yesus memanggil para murid, mereka bertobat, mereka mengikut Yesus. Yesus tidak langsung memberikan tugas pelayanan kepada mereka. Tidak. Mereka tidak langsung menyuruh mereka mengadakan pelayanan yang besar. Mengajar ataupun mengadakan mujizat. Tidak. Tetapi pertama-tama Yesus membentuk karakter mereka. Amin Bapak Ibu. Yesus mengajarkan tentang karakter kerajaan Allah. Nah, mengapa orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mengikut Yesus harus bertumbuh dalam karakter kerajaan Allah? Sebab tanpa karakter, saudara, pelayanan para murid akan runtuh. Demikian juga dengan saudara dan saya. Tanpa karakter, maka perjalanan iman kita akan tersesat. Orang-orang yang mengikut Yesus tanpa ada perubahan karakter, tidak akan mungkin menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidupnya. Jadi karakter itu sangat penting. Karakter itu adalah fondasi dari pemuritan yang sejati. Beberapa hari yang lalu, ya, mulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis, saya mengikuti seminar peningkatan kompetensi gembala di Batu. Salah satu pembicaranya adalah seorang pendeta dari Mega Church. Sebelumnya dia menggembalakan jemaat lebih dari 40.000 orang, saudara. Lebih dari 40.000 orang. Tetapi di tahun 2015 dia sempat dipenjara. Tetapi setelah 3 tahun dia keluar penjara, 10 tahun setelah itu gerejanya boleh kembali bangkit. Dia menceritakan kenapa pelayanannya runtuh. Kenapa dia mengalami kegagalan? Karena soal karakter. Dia mengatakan seperti ini. Jadi pendeta Mega Church itu bawaannya tukang marah. Ya karena dia jemaatnya besar, stafnya banyak. Kalau ada yang salah dengan stafnya, kalau rapat dia tuh lempar stafnya dengan ballpoint.
ada berapa banyak ballpoint yang dia sudah lempar. Kalau ada jemaat yang duduk di depan sementara dia berkhotbah dan tidak mencatat, disuruh keluar. Keluar kalau tidak perhatian sementara saya khotbah. Dia pikir saya tidak apa-apa kehilangan 10 orang, kehilangan 100 orang, it's okay. Jemaatnya puluhan ribu orang, 40.000 orang lebih. Dia kalau pergi kemana-mana dikawal dengan bodyguard saudara, nggak ada yang bisa sentuh dia. Tetapi dampak dari semuanya itu adalah kejatuhan. Makanya kenapa penting? Setelah Yesus memanggil orang untuk bertobat, memanggil orang untuk mengikut dia, maka orang itu harus bertumbuh di dalam karakter. Amin Bapak Ibu. Ini sangat penting. Dan sekarang dia menyaksikan satu hal yang sangat luar biasa ketika beberapa hari kami bersama-sama di Kusuma Agrowisata Hotel Batu. Wah, dia enggak pernah dikawal oleh siapapun juga. Banyak orang yang datang berjabat tangan. Ramah sekali dia dan dia mengajarkan tentang perubahan hidup yang radikal dan dia mengajarkan zero engure. Jadi nol marah. Ya, seorang dengan karakter yang buruk itu tidak akan bertahan. Tetapi seseorang dengan karakter yang sesuai dengan kehendak Kristus, dia akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Perhatikan ini, pelayanan tanpa karakter akan runtuh. Iman tanpa karakter akan membuat kita tersesat. Mengikut Yesus tanpa transformasi karakter tidak akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Makanya di STA Jember kalau udah kedapatan nyontek, itu sudah langsung dikeluarkan saudara. Apalagi yang berkelahi, sudah langsung dipecat gitu aja. Karena Alkitab mengatakan hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Amin. Karakter itu sangat penting. Karakter menjadi dasar bagi pemuritan yang sejati. Mari Bapak Ibu pada malam hari ini saya mau mengemukakan karakter yang pertama. Yang Yesus sampaikan kepada para murid. Di ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu, ayat ini bukan sekedar pembukaan khotbah di bukit, bukan. Ayat ini adalah fondasi dari seluruh kekristenan kita. Ini dasar dari seluruh kekristenan kita. Jadi pesan ketiga Yesus tentang karakter kerajaan Allah dimulai dengan kerendahan hati. Seorang yang sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan manusia lamanya. Seorang yang sungguh-sungguh berbalik kepada Allah. Seseorang yang sungguh-sungguh mengarahkan dirinya kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus, dia harus bertumbuh di dalam kerendahan hati. Apakah kita rendah hati? Haleluya. Tidak usah dijawab, tapi dijawab dalam hati. Bapak Ibu rendah hati? Yesus mengatakan, datanglah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Lihat, Yesus tidak berkata, berbahagialah orang yang kuat. Tidak. Yesus tidak berkata, berbahagialah orang yang kaya. Enggak. Yesus tidak mengatakan, berbahagialah orang yang sukses. Berbahagialah orang yang berhasil, tidak. Tetapi dia mengatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Mengapa berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah? Karena di dalam kerajaan Allah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ukuran nilai seseorang itu bukan terletak pada kemampuan dirinya,
tetapi terletak kepada kebergantungannya kepada Allah. Hanya orang-orang yang rendah hati yang akan bergantung kepada Allah. Amin. Alkitab mengatakan Allah itu menentang orang-orang yang congkak. Allah itu menentang orang-orang yang tinggi hati. Tetapi Allah itu mengangkat, meninggikan orang-orang yang rendah hati. Amin. Jadi di dalam kerajaan surga, nilai seseorang, harga seseorang bukan pada kekuatannya, bukan pada kehebatannya, bukan pada kesanggupannya, tetapi pada kebergantungannya kepada Tuhan. Inilah pentingnya karakter kerajaan Allah. Inilah pentingnya kerendahan hati. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di dunia yang semakin gelap. Kita semua membutuhkan perkenanan Allah. Amin. Kita membutuhkan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Kita melihat begitu banyak tantangan di zaman akhir ini. Mari kita yang sungguh-sungguh bertobat. Mari kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Kita mau menghasilkan kerendahan hati dalam kehidupan kita. Kita mau hidup di dalam kerendahan hati di hadapan Allah. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu ya, kata miskin di hadapan Allah itu tidak berbicara soal kondisi ekonomi, sama sekali tidak. Miskin di hadapan Allah ini berbicara mengenai kondisi hati. Ya, ini bicara tentang kondisi hati. Yesus tidak sedang berbicara tentang kemiskinan materi, sama sekali tidak. Tetapi sikap hati yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan rohani kita. Kata miskin ini berasal dari kata Yunani petokos, saudara ya. Petokos itu artinya bukannya tidak punya uang atau bukan kurang uang, tapi kata petokos ini artinya ketidakberdayaan total. Ini bicara soal kondisi hati Bapak Ibu ya. Ini bukan sekedar miskin, tetapi sangat miskin. Bahkan tidak punya apa-apa yang dapat diandalkan dalam hidupnya. Jadi orang yang miskin di sini, petokos di sini, artinya dia tidak punya sumber daya untuk dirinya sendiri. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dia tidak bisa bergantung kepada dirinya sendiri. Dia hanya dapat hidup oleh karena pertolongan dari pihak yang lain. Ini miskin di hadapan Allah. Dia harus terus mengulurkan tangan dengan sikap bergantung total untuk hidupnya sendiri. Ini orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah di sini adalah bukan miskin harta, bukan kurang penghasilan, atau tidak memiliki aset dalam hidup ini. Tetapi miskin di hadapan Allah adalah orang-orang yang sadar bahwa secara rohani dia tidak punya apa-apa. Amin. Secara rohani dia kosong. Secara rohani dia tidak mampu. Dia sangat membutuhkan Tuhan. Jadi orang yang bertobat, orang yang mengikut Yesus harus memiliki sikap hati ini. Tuhan, aku ini tidak mampu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ini orang yang miskin di hadapan Allah. Ini berbicara mengenai sikap hati yang rendah. Sama sekali tidak berbicara tentang status sosial kita. Jujur Bapak Ibu ya, ada beberapa orang yang miskin secara ekonomi tetapi sombong secara rohani. Merasa mampu, merasa kuat, merasa bisa. Tidak membutuhkan Tuhan dalam hidupnya, tetapi kita juga melihat ada beberapa orang kaya secara ekonomi tetapi rendah hati secara rohani.
Jadi ukuran miskin di hadapan Allah bukan soal status ekonomi, bukan soal punya uang atau tidak punya uang, tetapi hati yang mau mengakui bahwa tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Tanpa Tuhan saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Bahwa tanpa Tuhan saya tidak punya kebenaran saya sendiri. Saya membutuhkan pertolongan Tuhan setiap hari. Saya membutuhkan anugerah Tuhan setiap hari. Inilah yang pertama-tama dikhotbahkan mengenai karakter kerajaan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa kita, memeluk anugerah Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mau mengikut Yesus, mari milikilah hati yang terus menyadari bahwa kita tidak mempunyai kesanggupan apapun juga. Bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita membutuhkan anugerah Allah setiap hari dalam kehidupan kita. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang memiliki karakter kerajaan Allah. Amin. Bapak Ibu, kerajaan Allah itu tidak tertutup bagi orang-orang yang kaya secara ekonomi, tidak sama sekali. Kerajaan Allah itu tertutup bagi orang-orang yang merasa dirinya tidak membutuhkan Allah. Saya percaya semua yang datang sore hari ini membutuhkan Allah. Amin. Kenapa kita datang beribadah? Karena kita tahu kita tidak mampu berbuat apa-apa. Keselamatan hanya oleh anugerah, hanya oleh kasih karunia. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya dengan usahanya sendiri. Makanya kita datang dengan kesadaran Tuhan. Aku membutuhkan Engkau setiap hari. Aku membutuhkan anugerah-Mu setiap hari. Ingat di Alkitab, Tuhan itu mengutuk orang-orang Farisi karena mereka merasa tidak butuh Tuhan. Bukan karena mereka kaya secara ekonomi, bukan. Tetapi karena mereka merasa tidak butuh Tuhan. Mereka merasa bisa selamat dengan usahanya sendiri. Mereka bisa hidup dengan kekuatannya sendiri. Tetapi orang-orang yang rendah hati, yang menyadari ketidakmampuannya, yang menyadari keterpurukannya, dia akan selalu datang kepada Tuhan. Amin. Jadi ini berbicara mengenai kesadaran yang sangat mendalam akan ketidaklayakannya di hadapan Tuhan. Saudara, orang yang miskin secara rohani, orang yang miskin di hadapan Allah, itu adalah seorang yang menyadari bahwa dosa itu telah merusak hatinya. Ingat Alkitab mengatakan, semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kalau orang menyadari dosa telah merusak dirinya, orang akan menjadi rendah hati Bapak Ibu. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang menyadari tanpa Roh Kudus dia tidak bisa hidup benar. Tanpa Roh Kudus dia tidak akan sampai kepada seluruh kebenaran Allah itu. Orang yang miskin di hadapan Allah dia sadar bahwa segala kemampuannya, segala apa yang ada di dalam dirinya tidak cukup untuk menyenangkan Tuhan. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa kebaikan manusia itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Ini orang-orang yang rendah hati, menyadari keberadaan itu. Coba kita lihat Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun. Dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Amin Bapak Ibu. Ini orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi orang yang miskin di hadapan Allah dia akan dapat berkata, Tuhan,
sesungguhnya saya tidak pantas. Tuhan, sesungguhnya saya tidak layak. Tetapi sungguh Engkau penuh kasih karunia, Engkau penuh belas kasihan. Sekarang saya datang dengan hati yang hancur. Oleh karena saya tidak bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Amin. Ini karakter yang harus dimiliki oleh orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat. Oleh orang-orang yang sungguh mengikuti Yesus. Milikilah kerendahan hati. Amin. Sadarlah bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bangkrut secara rohani. Kita tidak bisa selamat karena usaha kita sendiri. Kita membutuhkan Yesus setiap hari dalam kehidupan kita. Kita perlu bergantung kepadanya setiap hari. Amin Bapak Ibu. Inilah karakter kerajaan Allah yang pertama-tama Yesus ajarkan. Ini bukan sekedar pembuka dari ucapan bahagia, tetapi ini dasar dari seluruh kehidupan kekristenan kita. Ini dasar dari karakter-karakter yang lain. Nah, pertanyaannya adalah mengapa Yesus memulai dengan miskin secara rohani? Mengapa Yesus memulai dengan miskin di hadapan Allah? Bapak Ibu, orang tidak akan dapat diselamatkan sebelum ia sadar bahwa dirinya tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Seseorang tidak akan datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Kalau dia tidak sadar tanpa Tuhan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang masih merasa mampu, yang masih merasa sanggup, yang masih merasa bisa, tidak akan datang untuk mencari pertolongan. Ini yang perlu kita pahami. Jadi orang yang merasa kuat tidak akan pernah mencari bantuan. Orang yang merasa benar tidak akan pernah datang kepada Yesus sang kebenaran itu. Orang yang merasa benar, telinganya tertutup untuk firman Allah, saudara. Hanya orang-orang yang rendah hati yang siap datang kepada Yesus sang kebenaran itu. Amin. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau membuka telinganya untuk firman Allah. Orang yang merasa bisa tidak akan tunduk taat kepada Tuhan. Dan orang yang merasa pintar tidak akan bergantung kepada firman Allah. Ini yang menyebabkan kenapa Yesus memulai dengan miskin di hadapan Allah. Dengan kata lain saya mau mengatakan bahwa anugerah Allah itu hanya bisa diterima oleh orang yang mengakui membutuhkan anugerah itu. Saudara, orang yang merasa punya dan tidak membutuhkan sesuatu, dia tidak mau menerima. Enggak, saya sudah punya. Oh enggak, saya bisa kok. Oh it's okay, saya bisa lakukan sendiri. Tapi orang yang menyadari keterbatasannya, ketidaksanggupannya, ketidakmampuannya, ketika ada yang mengulurkan tangan, dia akan menyambut dengan sukacita. Amin. Itu sebabnya Yesus berkata, Anak manusia datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Coba kita baca Matius 9 ayat yang ke-13. Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Perhatikan firman Tuhan ini. Jadi pergilah, Matius pasal 9 ayat yang ke-13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Bapak Ibu, bukan berarti bahwa ada orang benar, tidak.
Yang ada itu adalah orang yang merasa dirinya benar. Nah, orang yang merasa dirinya benar, ini susah dikasih tahu, saudara. Ingat dalam Roma pasal yang ketiga dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kalau Yesus berkata, aku datang bukan untuk orang benar, bukan berarti ada orang yang benar. Yang ada adalah orang yang merasa dirinya benar. Dan orang yang merasa dirinya benar, enggak akan pernah datang pada firman Tuhan. Orang yang merasa dirinya benar, tidak akan pernah datang kepada Yesus. Bapak Ibu, saya sering kali mengalami dalam diskusi-diskusi teologi, saudara ya. Saya baru mau ngomong, udah dipotong, saudara ya. Saya baru saja mau menjelaskan, malah lebih saya yang banyak diajari. Gitu. Karena merasa benar, karena merasa ngerti, karena merasa tahu. Tapi orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang rendah hati, orang yang menyadari ketidakberdayaannya, ketidaktahuannya, ketidakbenarannya, ketidaksanggupannya, dia akan datang kepada Yesus untuk menerima anugerah yang ditawarkan kepadanya. Amin. Makanya saudara harus tahu tanda-tanda orang yang rendah hati itu seperti apa sih? Orang yang rendah hati itu cepat mengakui dosa. Kalau ditegur, oh ya saya salah Tuhan. Terima kasih firman-Mu sudah mengingatkan saya. Bukan, iya Tuhan kan gak ngerti perasaanku. Orangnya lu begini, kok begini. Kan gitu saudara, kalau orang yang sombong itu. Coba diberi nasihat, ayolah kamu yang ngalah lah, cobalah sapa dulu. Sapa gimana? Om Dodi nggak tahu, bertahun-tahun ini dia menyakiti hati saya, dia melukai saya nggak bisa lagi. Waduh saudara. Tapi kalau orang yang rendah hati, ayolah mungkin dia salah, tetapi kamu pun juga pasti ada salahnya. Yang rendah hati, cobalah kamu yang mendahului. Ya terima kasih Tuhan, saya coba ya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu ciri orang yang rendah hati, pasti dia cepat mengakui dosa. Orang yang rendah hati itu tidak mengandalkan kebaikannya sendiri. Ia menyadari bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Allah. Dan orang yang rendah hati itu tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia sadar bahwa dirinya juga seorang berdosa. Seorang yang butuh diselamatkan. Tidak menjadi sombong terhadap orang lain. Tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Tidak merasa paling benar sendiri kan begitu ya. Orang yang rendah hati itu pasti suka berdoa. Amin Bapak Ibu. Pasti suka berdoa dia. Dan orang yang rendah hati ketika dia berhasil, dia tidak membanggakan dirinya sendiri, tetapi dia mengatakan, semua keberhasilanku adalah berkat Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan orang yang rendah hati, hidupnya pasti bersandar kepada firman Tuhan. Amin. Aku tidak bisa, aku tidak mengerti, aku tidak mampu. Makanya dia bersandar kepada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, hanya orang yang rendah hati yang akan berbahagia. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Berbahagialah orang yang rendah hati. Kenapa? Kenapa orang yang rendah hati dia berbahagia? Sebab orang yang rendah hati dia mudah menerima anugerah Allah. Amin. Dia mudah menerima berkat-berkat Tuhan. Kenapa orang yang rendah hati berbahagia? Karena dia pasti bergantung kepada Tuhan. Pasti dia tidak mengandalkan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati tidak ada tekanan, tidak ada stres untuk membuktikan dirinya, saudara ya.
Orang yang sombong selalu ingin dipandang hebat, dinilai paling pintar, dinilai paling bisa, kan seperti itu. Tapi orang yang rendah hati, dia tidak perlu membuktikan dirinya. Dia tidak perlu membuktikan apa-apa, karena semua yang dia bisa itu datangnya dari Tuhan. Amin. Dan orang yang rendah hati, dia merasa aman terhadap keselamatannya, saudara ya. Kenapa? Keselamatan itu anugerah. Bukan hasil usaha kita. Bukan hasil pekerjaan kita. Dan orang yang rendah hati, dia punya akses kepada kerajaan Allah. Amin. Dia punya akses kepada kerajaan Allah. Surga tertutup bagi orang-orang yang congkak. Orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi bagi orang-orang yang rendah hati, pintu surga terbuka lebar-lebar. Amin. Ingat kata firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Dia akan seperti semak bulus, hancur hidupnya. Yang terbakar karena terik panas matahari. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Karena Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Mari kita yang sungguh-sungguh telah bertobat, ya, menerima pengampunan dosa. Kita yang beriman kepada Yesus. Mari kita yang mau mengikuti Yesus, miliki kerendahan hati. Mari dalam setiap doa-doa kita, setiap ibadah kita, kita datang dengan hati yang hancur. Karena kita merasa tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita menyadari kita tidak mampu tanpa anugerah Tuhan. Dan mari kita dengan kerendahan hati itu, kita memuji memuliakan Tuhan. Dan mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Amin. Itu yang pertama. Hal yang kedua Bapak Ibu. Kerendahan hati itu adalah cara pandang yang baru di dalam kehidupan Kristen. Ada banyak cara pandang di dunia ini. Tetapi ucapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, itu adalah cara pandang yang baru dalam kehidupan kekristenan kita. Yesus menjelaskan bahwa kerendahan hati itu adalah paradigma baru bagi kita. Cara pandang yang baru. Cara kita memandang diri kita. Cara kita memandang Tuhan. Cara kita memandang orang lain. Itu berbeda dengan cara pandang dunia terhadap dirinya sendiri. Cara pandang dunia terhadap Tuhan. Cara pandang dunia terhadap orang lain. Itu berbeda. Jadi kerendahan hati adalah cara pandang baru kita di dalam kerajaan Allah. Nah, kerendahan hati ini adalah pembalikan total terhadap nilai-nilai dunia ini. Saudara, kita perlu memahami ini. Dunia mengajarkan kamu harus percaya diri. Waduh, itu ajaran dunia. Dunia mengajarkan andalkan kekuatanmu, andalkan kemampuanmu. Dunia mengajarkan kamu harus berkembang, kamu harus bertumbuh. Kamu menjadi pusat segala sesuatu. Kamu adalah intinya. Dunia mengatakan nilaimu, harga dirimu, adalah prestasimu, adalah keberhasilanmu, adalah jabatanmu, adalah kekayaanmu. Tetapi Yesus berkata lain Bapak Ibu ya. Dia berkata apa? Bukan berbahagialah orang yang percaya diri, yang memiliki kekuatan, yang menjadikan dirinya pusat segala sesuatu. Yang prestasinya sangat tinggi, tidak. Tetapi Yesus mengatakan berbahagialah orang yang rendah hati. Amin. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Inilah revolusi nilai di dalam kerajaan Allah. Orang Kristen harus punya nilai-nilai ini, saudara. Bagi dunia,
Orang besar adalah orang yang berdiri di atas orang lain. Itu bagi dunia. Makanya dikatakan ya pendeta-pendeta mega church itu biasanya tinggi hati, sombong. Ini kesaksian yang kemarin, saudara. Kalau butuh videonya saya bisa kasih. Ya, karena pendeta itu tidak mau di-share secara umum, sebab dia menceritakan tentang kehidupan masa lalunya. Jadi dunia menganggap orang besar itu orang yang berdiri di atas orang lain, yang memerintah, yang berotoritas, yang mendominasi. Tetapi bagi Yesus, orang besar adalah orang yang tunduk di hadapan Allah, merendahkan diri, melayani Tuhan, dan melayani sesama. Amin. Amin. Ini nilai dari kerajaan Allah. Yesus membalikkan seluruh nilai dari dunia ini. Kalau dunia itu menghargai kehebatan, memuja keberhasilan, tetapi Yesus memuliakan kerendahan hati. Kalau dunia memuji-muji kekuatan, tetapi Yesus memberkati orang-orang yang bergantung sepenuh kepadanya. Kalau dunia memuja-muja orang yang memiliki segala sesuatu, tetapi Yesus memberkati orang-orang yang merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Amin. Ini pembalikan nilai Bapak Ibu. Inilah karakter kerajaan Allah. Inilah cara pandang baru dari kerajaan Allah. Itu sebabnya kerendahan hati seharusnya merubah cara kita memandang diri kita sendiri. Orang yang rendah hati atau orang yang miskin di hadapan Allah itu memandang dirinya secara benar. Ia melihat dirinya sebagai pribadi yang dikasihi Tuhan bukan karena jasanya, bukan karena prestasinya, bukan karena kehebatannya, tetapi dia dikasihi oleh Tuhan apa adanya. Amin. Ini yang paling enak saudara ya. Kalau saudara mengasihi saya karena mungkin saya hebat, mungkin karena saya begini, saya begitu, ada waktunya saya enggak hebat lagi. Ada waktunya saya menua, saya menjadi lemah. Ya saudara akan meninggalkan saya. Paling senang kalau kita itu dicintai apa adanya. Amin. Amin. Yesus mencintai kita itu apa adanya saudara. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilitamu, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Amin. Mari kita memandang diri kita. Kita dikasihi karena memang kebaikan Allah. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, tetapi karena Allah baik. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu Yesus. Amin Bapak Ibu. Bagaimana saudara memandang diri saudara? Oh kalau aku enggak hebat, aku enggak dikasih, kalau aku enggak bisa. Makanya ada banyak orang yang stres, ingin membuktikan diri karena ingin merasa dikasihi oleh Tuhan. Padahal Tuhan mengasihi kita ini apa adanya. Ini cara pandang terhadap diri kita. Nah kemudian saudara, orang yang rendah hati itu ia sadar bahwa dirinya lemah tanpa berkat Tuhan. Dirinya lemah tanpa anugerah Tuhan. Dirinya lemah tanpa pertolongan Tuhan. Makanya dia lebih banyak lagi bersujud, lebih banyak lagi berdoa, lebih banyak lagi beribadah kepada Tuhan. Karena tanpa Tuhan saya lemah,
tanpa anugerahnya saya tidak bisa berbuat apa-apa. Orang yang rendah hati tidak memandang dirinya terlalu tinggi. Atau bolehlah saya katakan tidak memandang dirinya hebat. Amin. Ini yang membuat kita ini diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang rendah hati itu memandang dirinya ya secara benar. Dan dia juga memandang orang lain secara benar. Amin Bapak Ibu. Nah kemudian orang yang rendah hati itu memiliki cara pandang yang benar terhadap Tuhan. Orang yang rendah hati, dia akan memandang Tuhan sebagai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, dia segala-galanya. Dan saya ini bukan siapa-siapa. Tuhan yang berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan yang berdaulat atas kehidupan saya. Dan saya perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai anugerah, Tuhanlah yang mempunyai berkat. Manusianya menuruti Tuhan saja. Dan Tuhan adalah sumber kebenaran. Dan bahwa manusia adalah penerima kebenaran. Inilah karakter kerajaan Allah tentang kerendahan hati. Dan karena itu orang yang rendah hati akan menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya. Allah sebagai tujuan hidupnya. Allah sebagai pemimpin dalam hidupnya. Allah sumber kekuatannya. Allah menjadi sumber pengharapannya. Dan pada akhirnya orang yang rendah hati itu memiliki cara pandang yang berbeda dengan dunia ketika dia memandang orang lain. Amin saudara. Orang yang rendah hati itu memandang orang lain itu berharga di mata Tuhan. Dia tidak punya hati merendahkan orang lain. Siapapun orang itu. Dia memandang orang lain sebagai sesama orang berdosa. Sesama orang yang membutuhkan anugerah Allah, membutuhkan berkat Allah. Memandang orang lain sebagai sesama yang harus dikasihi, yang harus ditolong. Bukan sekedar dikritik seperti itu. Orang rendah hati akan memandang orang lain sebagai rekan, sebagai saudara, bukan sebagai saingan, kan begitu ya. Saya terus belajar memandang orang lain sebagai rekan, bukan sebagai saingan. Kalau udah memandang orang lain sebagai saingan, seringkali kita iri, dengki, menjelekkan, menjatuhkan, dan lain sebagainya. Dan orang yang rendah hati menjadikan sesamanya itu sebagai ladang pelayanan. Amin Bapak Ibu. Kalau lihat saudara seiman, apa yang saya dapat lakukan untuk orang itu. Bagaimana saya bisa memberkati orang itu. Bagaimana saya bisa menolong saudara itu. Ini orang yang rendah hati. Mari Bapak Ibu. Orang yang rendah hati dia dapat mengakui bahwa orang lain itu bisa lebih baik dalam segala hal dari dirinya sendiri. Bahwa orang lain bisa menjadi guru bagi kita. Tempat kita belajar. Bahwa orang lain juga bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, untuk kemuliaan dan hormat bagi namanya. Dan orang-orang yang seperti itu pasti tidak iri, pasti tidak dengki, pasti tidak cemburu. Pasti dia memiliki belas kasihan kepada siapa saja. Amin. Kemudian saudara, orang yang rendah hati itu dia punya cara pandang yang benar terhadap keberhasilannya. Saudara, seringkali orang yang sombong kalau sukses kan, wah ini hasil kerjaku. Wah kalau enggak aku enggak bisa seperti ini. Kalau bukan aku yang mengetuai ini enggak akan berhasil. Berbeda dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dia akan berkata, ini semua karena berkat Tuhan. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang memberi hikmat, Tuhan yang membuka jalan, Tuhan juga yang memberi keberhasilan. Amin. Jadi segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Makanya orang-orang yang rendah hati, itu pasti hidupnya penuh dengan ucapan syukur.
Hidupnya penuh dengan kekaguman kepada Allah. Hidupnya penuh dengan ketenangan. Karena dia tahu bahwa semuanya adalah berkat Tuhan. Bapak Ibu, orang yang rendah hati melihat setiap keberhasilan sebagai kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Sebagai kesempatan untuk meninggikan Tuhan. Dan orang yang rendah hati, dia memandang persoalan dengan cara yang benar. Saudara, orang yang sombong seringkali begini, Tuhan kenapa aku menghadapi masalah ini? Bukankah aku sudah setia? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bukankah aku sudah melakukan ini, sudah melakukan itu? Apa salahku Tuhan? Mengapa engkau melakukan ini? Mengapa Tuhan tidak adil? Nah itu orang yang sombong seperti itu biasanya. Kok aku dingenekno ya? Kan begitu ya. Kok saya dibiarkan menghadapi persoalan ini ya. Tetapi orang yang rendah hati ketika dia menghadapi masalah, dia akan berkata, apa yang Tuhan sedang ajarkan dalam hidupku melalui persoalan ini. Amin saudara. Ini orang yang rendah hati. Aku percaya masalah ini datang. Tuhan mengizinkan untuk mendidik aku, untuk kebaikanku. Dan kita bisa berkata seperti Paulus, justru dalam setiap persoalan yang aku hadapi, kuasa Tuhan itu menjadi nyata. Mari Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kerendahan hati adalah cara pandang baru. Ya. Dan ini terbalik dari cara pandang dunia. Artinya kita menempatkan Tuhan sebagai pusat dalam kehidupan kita, bukan diri kita. Kita dapat melihat diri kita dengan jujur, bukan berlebihan, bukan merasa hebat. Kita bisa menghargai orang lain, bukan meninggikan diri atas orang lain. Kita menganggap prestasi sebagai anugerah Tuhan. Kita menghadapi masalah dengan ucapan syukur. Dan kita melayani Tuhan bukan untuk kemuliaan kita, tetapi untuk kemuliaan Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, ini pesan yang sangat penting. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat karena kerajaan Allah. Kalau kita sungguh-sungguh sudah menerima pengampunan dosa karena pertobatan dan iman kepada Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh mau belajar mengikut Yesus setiap hari. Mari kita bertumbuh dalam karakter kerajaan Allah ini. Dan dasar yang pertama yang perlu kita miliki sebelum kita bertumbuh dalam semua karakter yang Tuhan akan ajarkan kepada kita. Pertama-tama milikilah kerendahan hati. Amin. Amin. Milikilah kesadaran bahwa sesungguhnya tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita berdaya, tanpa Tuhan kita dapat selamat. Dan mari kita selalu datang dengan kerendahan hati. Mengucap syukur kepada Allah. Hidup bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Tetapi menjadikan semua kesempatan, keberhasilan kita untuk memuliakan Allah. Mari sama-sama kita berdiri.